Assalamualaikum Sobat Cerita Anak, kembali bersama saya Dr. Ana. Dan saat ini kita udah ada di Bima. Jalan diri sendiri, nantangin buat ngambil buku secara acak ya, dalam waktu yang cepat. Kita ambil bukunya, belanjaan ya, baju, tas. Kalau menurut saya itu ya itu udah standar lah ya. Selain kita coba ambil buku dalam waktu yang singkat, dan ini hasil belanjaan saya di toko buku Gramedia. Toko buku Gramedia itu adalah toko buku kenangan saya waktu kecil, karena saya waktu kecil kalau ranking atau misalnya mau cari tempat refreshing, ayah ibu saya ngajakinnya ke toko buku. Selain ke Ancol atau Dufan, toko buku Gramedia itu rekomendasi banget buat anak-anak untuk bisa mengembangkan secara keilmuan, dan juga tempat bermain juga sih sebenarnya, seru kok di sana. Nah, ini hasil belanjaan saya. Tasnya nih bisa dipakai lagi ya, jadi tasnya ini tas dari toko buku Gramedia juga. Ini kalau nggak salah bayar deh. Ini bondnya ya, oke. Ini bondnya udah lecek ya. Dan jadi ada 10 buku yang kita beli dari toko buku Gramedia tadi. Ini buku-bukunya 1, 2, 3, 4, 5 buku. Terus 6, 7, 8, 9, 10 buku. Ya, kita lihat bukunya yang pertama ya. Ini kayak buku puisi. Penulisnya namanya Kang Maman. Kang Maman, judul bukunya Perempuan Jika Itulah Namamu. Kayak buku puisi deh ini. Kenapa saya memilih buku ini? Setiap kita adalah kata, ada yang sekadar menatap, ada yang sehati menetap. Kang Maman. Kita buka ya. Warna bukunya covernya warna putih, ada gambar perempuan. Kayaknya aku tertarik sama kata-katanya ya, sama judul bukunya, Perempuan Jika Itulah Namamu. Kita lihat dulu. Biasanya kalau aku lihat buku tuh aku lihat pertama covernya, terus aku lihat belakangnya, karena itu biasanya adalah kesimpulan dari isi bukunya, atau bisa bilang resensi dari bukunya. Terus aku kayak secara umum cara penulisannya, halaman-halamannya, terus lembaran kertasnya juga aku suka deh. Ini apa ya, lembarannya tuh kayak lukisan gitu. Ini puisi sih, karena aku suka baca puisi juga. Terus ini kalau buku juga lihat, kalau bukunya cukup bagus ya, rata-rata buku bagus-bagus sih sekarang ya, ada pembatas bukunya. Kalau buku puisi rata-rata juga ada pembatas bukunya gitu, jadi kalau kalian baca dibatasin bukunya sampai mana kayak gitu kan. Kayaknya Kang Maman ini penulis buku yang udah lama. Ini pasti biasanya nama ini ya, inisial. Kayak aku inisialnya Sophie kalau nulis puisi. Tapi ini beliau nggak nulis sih, beliau ini siapa. Cetakan pertama Desember 2018, cetakan kedua Februari 2019. Aku belinya 2022. Perempuan Jika Itulah Namamu. Jadi permainan kata-katanya oke juga nih. Ini salah satu halaman ya, aku baca di halaman 6. Fakta integritas. Aku di kau audi aku. Satu menyatu, padu memadu. Tanpa spasi, syarat puisi, tanda titik kita ketik. Nanti kita coba lihat, baca lagi ya. Ini buku puisi 1. Harga bukunya, Perempuan Jika Itulah Namamu, harga bukunya 78.000. Buku yang kedua, The Comfort Book, buku yang membuat kita nyaman. Mungkin karena judulnya ya, buku yang membuat kita nyaman. Kita biasanya suka nyari kenyamanan kan. Penulisnya Matt Haig. Banyak pelajaran hidup yang paling jelas dan paling menghibur kita pelajari justru pada saat kita berada di titik terendah. Kita baru memikirkan makanan saat kita lapar, dan baru memikirkan rakit penyelamat saat kita terlempar ke laut.
Ini buku yang kita baca selagi kita membutuhkan kebijaksanaan seorang teman, kenyamanan sebuah pelukan, atau pengingat bahwa harapan datang dari tempat-tempat yang tidak terduga. Tiada lebih kuat daripada harapan kecil yang tidak akan menyerah. Matt Haig memiliki empati terhadap kondisi manusia, terang dan gelapnya, dan dia menggunakan palet penuh untuk membangun cerita-ceritanya luar biasa. The Comfort Book, warnanya biru. Kita buka ya. Berapa sih harga bukunya nih di Comfort Book? 94.000. Ini benar-benar aku baru buka sekarang di depan kalian bukunya. Aku di pinggir jalan jadi suara kendaraannya jelas banget ya, sorry banget. Ya, gue udah bilang aku kalau lihat buku aku selalu lihat gimana cara tulisannya bagus sih, maksudnya dia lebar-lebar jaraknya. Kalau dia cenderung kayak ini ya, cenderung kayak puisi juga sih menurut aku ya. Salah satu halaman 76, kita tumbuh pada aku tipikal pembaca yang random. Jadi aku tuh bukan tipikal pembaca yang kayak halaman 1, besok halaman 2, besok halaman 3. Enggak, aku tipikal pembaca yang bisa aku baca tiba-tiba tengah, terus tiba-tiba aku baca depannya, tiba-tiba aku baca belakang, terus akhirnya aku ngarang-ngarang tengah-tengah kira-kira apa ya. Jadi aku tipikal pembaca yang ngacak gitu. Apa ya nih baca ya, cari yang simpel. Ada satu halaman di halaman 48 dan 49. Judulnya Roti Panggang halaman 49. Terus-menerus mencari makna hidup sama seperti mencari-cari apa arti roti panggang. Kadang-kadang lebih baik roti itu dimakan saja. Oke juga ini bukunya. Siapa sih ini penulisnya? Tulisan belakang sih Matt Haig. Nah, ini kata-katanya bagus banget ya. Di halaman depan nggak ada nomor halamannya, tapi kata-katanya sebelum pengantar. Jangan kira bahwa orang yang sedang berusaha menghiburmu itu hidup nyaman di antara kata-kata yang tenang, yang kadang-kadang membuatmu merasa lebih lega. Namun, kalaulah tidak begitu, manalah dia akan pernah menemukan kata-kata yang telah ditemukannya. Berat juga ya. Tapi kata-kata yang awalnya bagus sih. Jangan kira orang-orang yang sedang berusaha menghiburmu itu hidup nyaman. Itu benar banget. Copyrightnya 2021. The Comfort Book, penerbitnya PT Gramedia juga sama. Dia punya, ternyata Matt Haig ini penulisnya, dia punya beberapa karya. Banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang untuk anak-anak, untuk dewasa 10 karya, untuk anak-anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 karya. Dia penulisnya yang udah lama dia berarti ya. The Comfort Book. Ini kayaknya ada tadi ya di video ya. The Ideas Book. Bukunya kecil, warnanya orange, bawahnya hitam. Harganya berapa ya? The Ideas Book ini harga 99.000. Kita buka ya. Ini aku buka pertama kali depan kalian juga. Sebenarnya kalau di toko buku Gramedia kalau nggak salah nggak semua bukunya diplastikin sih. Ada juga yang bisa kita baca gitu loh. Cuman karena tadi ya kan challenge-nya ngambil dalam waktu yang cepet. Dan dapat 10 buku itu. Oke, dalamnya bagus tapi warnanya tulisannya orange, kan itu bisa sakit mata ya sih. Tulisan bukunya warnanya tintanya oranye. Aku nggak nyangka ya, kaget juga sih ternyata dalamnya oranye. Tuh, ini kelihatan nggak sih warnanya oranye tuh? Kayaknya bukunya sih oke ya, soalnya ini coba tentang penulis. Nah nih biasanya kalau buku itu belakangnya tentang penulisnya, kalau enggak di depannya. Nah di depannya
Tapi ini dia dashboard depannya, tapi dia tulis belakangnya tentang penulis. Tapi aku mau baca belakangnya dulu sebentar di sini. Oh, dia bagusnya ini ada kayak tali ya. Nah, itu. Dia ngikat gitu. Jadi kalau kamu nggak baca, dia kunci bukunya supaya rapi. Kevin Duncan adalah seorang penasihat bisnis dan pakar marketing. Sebagai penulis terlaris, bukunya telah terjual lebih dari 200.000 kopi di seluruh dunia. Jadi ini buku adalah cara kreatif menciptakan ide brilian. Terkadang kita merasa kesulitan untuk mencari ide. Aku baca halaman cover belakangnya. Bahkan sudah melakukan curah gagasan pun idenya nggak muncul juga. Buku ini menjelaskan beberapa cara untuk memunculkan ide dengan menggunakan beragam teknik dan menunjukkan kepada Anda cara menilai dan melaksanakannya secara efektif. Ada 50 diagram dan teknik visual yang paling berguna. Banyak diantaranya digunakan oleh para konsultan, akademisi, mahasiswa MBA, dan manajer cerdas secara global untuk membantu mereka memikirkan dan menciptakan ide-ide hebat. Dan ikutilah panduan dalam buku ini, bersiaplah menciptakan ide-ide yang brilian. Oke sih, kayaknya ada 50 katanya ya. Kita cek sampai 50 kah di belakang paling terakhir? Ya iyalah. Iya dibilang 50 diagram, tapi ini itu halamannya. Aku nggak tahu ya, aku malas aja lihat tulisannya warnanya orange. Gimana bacanya ini? Mataku sakit. Dia bukunya oke sih, isinya tuh oke banget. Ada tentang gimana kita mulai suatu pekerjaan rumah, terus cara pandang kita yang berbeda dibandingkan orang lain. Bukunya oke. Terus ini juga aku suka sisi positifnya, ada tali gini. Jadi kalau buku itu kan kadang karena kita habis baca tuh geletakin gitu aja, nggak rapi, jadinya bisa rusak di sisi pinggirnya. Ini ada karetnya tuh, unik. Cuman yang aku nggak suka itu balik lagi teksnya, kenapa warnanya harus orange sih, kenapa nggak hitam aja gitu. Apakah dia karena terlalu kreatif ngambil tulisannya berbeda dari yang lain? Nanti kita lihat. Aku kayaknya bakalan terakhir udah baca buku ini.